Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat pagi ayah bunda yang sedang mendampingi putra-putrinya belajar. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan kamu semuanya ada dalam kondisi yang sehat, ada dalam suasana yang menggembirakan. Pagi ini bertemu kembali dengan Bapak dalam program belajar dari rumah, sebuah program pembelajaran jarak jauh yang dibuat dalam rangka menunjang pembelajaran anak-anakku semuanya selama belajar di rumahnya masing-masing. Video pembelajaran ini bernama video pembelajaran suplemen sebagai asupan atau tambahan bagi putra-putri kita kelas 5 terutama, dan putra-putri kita kelas 4 dan kelas 6 secara umum. Masih bersama Pak Mumu Mujamil, guru yang akan membersamai kamu selama belajar melalui video pembelajaran ini. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah hari ini kita sudah berada di akhir tema 1 anak-anakku. Ya, materi pembelajaran kita sudah berada di akhir dari tema 1, yaitu tentang organ gerak hewan dan manusia. Kita sudah berada di subtema 3 tentang lingkungan dan manfaatnya, dan sudah berada di pembelajaran yang ke-5 dan ke-6. Insya Allah video pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah video pembelajaran terakhir pada tema 1. Ya. Dan mari kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya sudah siap dengan materi pembelajaran yang akan kita laksanakan. Baik, anak-anakku semuanya, tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Pertama, diharapkan setelah pembelajaran berakhir, anak-anakku semuanya bisa menjelaskan pengertian komik dengan kalimat yang mudah dipahami. Itu yang pertama anak-anakku. Lalu yang kedua, anak-anakku diharapkan mampu menjelaskan ciri-ciri komik dengan kalimat yang mudah dipahami. Yang ketiga, anak-anakku diharapkan mampu menjelaskan macam-macam gangguan pada otot. Dan yang keempat, anak-anakku semuanya diharapkan mampu menjelaskan cara menghindari gangguan pada organ gerak. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang kelima adalah menentukan ide pokok dalam paragraf. Nah, tujuan yang kelima ini adalah berupa review anak-anakku semua ya. Karena kita ada berada di akhir pembelajaran tema 1, yang mana tema 1 ini kita sudah membahas tentang ide pokok. Nah, sejauh ini Bapak akan mereview bagaimana cara menentukan ide pokok sampai dengan mengembangkannya anak-anakku semua ya. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya bisa mengikutinya dengan baik, fokus dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Oke, siap ya anak-anakku semuanya? Kita mulai pembelajarannya. Namun sebelumnya, seperti biasa, persiapannya silahkan kamu siapkan terlebih dahulu perangkat belajarnya, buku, alat tulis, dan lain sebagainya.
Jangan lupa juga daya pendukung anak-anakku semuanya ya, berupa sumber listrik bagi perangkat elektronik yang kamu sedang gunakan. Kemudian setelah semuanya siap, anak-anakku semuanya duduk dengan tenang, lalu berdoalah sebelum belajar. Mari kita berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Kita berdoa mudah-mudahan pagi hari ini anak-anakku semuanya ada dalam kondisi yang tenang, bisa menerima pembelajaran dengan baik, suasana hatinya gembira, menyenangkan, dan selalu ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anakku semuanya, setelah kita berdoa, mintalah kepada orang tua untuk mendoakan ya. Silahkan kamu minta kepada orang tua kamu semuanya, minta didoakan sebagai bukti dukungan dari orang tua bahwa kita sedang belajar, sedang menuntut ilmu, sedang berjuang ya, sedang berjuang menuntut ilmu demi mencapai cita-cita kamu. Dan selain minta doanya, kamu minta pendampingan anak-anakku semuanya ya. Silahkan kamu jangan belajar sendiri, silahkan kamu minta orang tua kamu untuk duduk bersama, mendampingi kamu supaya kamu ketika mengalami kesulitan bisa bertanya kepada orang tua kamu atau kakak kamu ya, siapapun orang dewasa yang ada di samping kamu, di sekitar kamu. Dan kepada ayah bunda semuanya yang sedang mendampingi, tak bosan kami berpesan, doakan putra-putrinya yang terbaik supaya mereka merasa punya dukungan dari ayah bunda semuanya, supaya ada dukungan psikologi bagi putra-putri kita. Dan juga kami berpesan, tolong bersabar dengan kondisi seperti ini. Putra-putri kita masih belajar dari rumah. Ayah bunda harus membimbing putra-putrinya dari rumah selama belajar di rumah. Kami yakin dengan kesibukan, dengan latar belakang ayah bunda semuanya, ayah bunda merasa berat. Namun kami juga percaya bahwa ayah bunda mampu memprioritaskan putra-putrinya demi pembelajaran putra-putrinya yang lebih bermakna lagi. Ya, kami mohon ayah bunda untuk bekerja sama. Selanjutnya, anak-anakku semuanya, setelah semuanya siap, mari kita mulai pembelajaran ini. Pertama, Bapak ingin menyampaikan terlebih dahulu kiat sukses belajar di masa pandemi. Kenapa ini disampaikan? Pertama, karena kita berada di akhir tema ya anak-anakku semuanya, Bapak ingin memberikan sedikit motivasi untuk kamu bagaimana kamu bisa belajar secara sukses di masa pandemi ini. Cuma ada 3D anak-anakku semua ya. Kuncinya cuma sedikit, cuma 3D. Apa itu 3D? D yang pertama adalah disiplin anak-anakku. Ya, disiplin. D yang kedua, disiplin lagi anak-anakku. Ya, yang kedua disiplin lagi. Dan yang ketiga, disiplin lagi. Kenapa 3 disiplinnya? Baik, kita bahas satu persatu ya. Disiplin yang pertama adalah disiplin waktu anak-anakku semuanya ya. Kamu tahu, kita semuanya paham bahwa kita sedang melaksanakan program belajar dari rumah. Maka semua kegiatan berpusat di rumah. Maka dari itu, silahkan kamu atur jadwalnya secara mandiri, jadwal belajarnya, jadwal bermainnya, jadwal istirahatnya silahkan kamu atur sendiri. Ya, supaya apa yang akan kamu lakukan terkontrol dengan baik. Ya, waktu tidak terbuang secara sia-sia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah disiplin perilaku anak-anakku semuanya ya.
di masa pandemi ini kamu atur, kamu disiplinkan perilaku kehidupan kamu sehari-hari terkait dengan protokol kesehatan anak-anakku semuanya ya. Kamu gunakan masker, kamu cuci tangan, kamu pakai hand sanitizer, kalau keluar usahakan menggunakan masker dan menjaga jarak anak-anakku semuanya. Ini penting bagi kesehatan kita semua supaya kita bisa segera berlalu dari pandemi ini. Itu ya anak-anakku semua. Yang kedua adalah disiplin perilaku. Yang ketiga adalah disiplin emosi anak-anakku semua ya. Untuk menjaga kesehatan kita, kita perlu menjaga imunitas tubuh kita. Caranya bagaimana? Cara yang paling sederhana adalah dengan menjaga emosi kita supaya tetap gembira anak-anakku semua ya. Supaya tetap gembira, jaga, atur, disiplinkan emosi kita. Jangan terlalu stres memikirkan pembelajaran ya. Enjoy saja ya. Buat semuanya enjoy, buat semuanya menyenangkan. Maka ini perlu pengaturan, perlu mendisiplinkan emosi. Ya, caranya bagaimana? Caranya banyak anak-anakku ya. Caranya silahkan kamu lakukan hal-hal positif yang kamu sukai. Contohnya seperti misalkan menonton film kesukaan ya, atau yang hobi membaca buku, silahkan baca buku. Atau misalkan kamu sukanya membaca komik, silahkan kamu baca komik. Yang penting itu hal yang menyenangkan anak-anakku. Jangan sampai kamu stres di rumah terus, tidak bisa bermain, sehingga imunitas tubuh kita menurun. Ya, ini berbahaya bagi kesehatan kita. Silahkan jaga emosi kita, jaga imunitas tubuh kita dengan cara lakukan hal-hal positif yang kamu senangi. Salah satu contohnya tadi apa? Bisa membaca komik, karena di dalam komik ada hal-hal yang lucu, ada hal-hal yang menghibur, yang bisa membuat suasana hati kamu menyenangkan. Itu ya anak-anakku semuanya, sedikit tips dari Bapak dalam rangka belajar yang sukses di masa pandemi. Nah, anak-anakku semuanya, bicara soal komik ya, bicara soal komik, kita akan nyambung dengan materi pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Nah, Bapak punya sebuah komik nih anak-anakku semuanya. Silahkan kamu lihat di layar smartphone kamu. Bapak punya komik tentang Upin Ipin anak-anakku semua ya. Mungkin kamu sudah mengenal nih salah satu tokoh kartun ini yang sering kamu tonton di televisi. Nah, kali ini Bapak menampilkannya dalam bentuk komik anak-anakku semua ya. Coba kamu lihat adegan-adegan di dalam komik ini. Di sana ada obrolan antara Upin Ipin dan teman-temannya yang sedang membicarakan apa anak-anakku semuanya? Masih ingat adegan apa ini? Iya, betul. Ini adalah adegan ketika Upin Ipin dan teman-temannya sedang mempersiapkan diri dalam pertandingan apa? Bola beracun. Iya, betul. Nah, di mana saat itu Mail memberitahukan bahwa lawan kita itu orangnya tinggi besar, dan ini membuat gentar teman-teman yang lainnya. Mereka khawatir bagaimana nih menghadapi lawan yang tinggi besar seperti itu. Namun tiba-tiba ada Atuk, anak-anak semua ya, yang memotivasi Upin Ipin dan teman-temannya supaya berlatih tentunya ya. Dan akhirnya Upin dan Ipin menunjuk Atuk sebagai pelatih, meminta Atuk sebagai pelatih ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, dengan terpaksa Atuk bersedia untuk melatih Upin dan Ipin, dan saat itu juga Atuk mengeluarkan jurus andalannya ya, berlatih bola beracun. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Atuk mengalami keseleo anak-anakku semua ya. Pinggangnya sakit. Kenapa? Karena usianya yang sudah tua ya. Nah, ini adalah contoh komik anak-anakku semuanya. Anak-anakku bisa membaca komik seperti ini yang bisa menghibur anak-anakku semuanya sehingga suasana hatinya bisa menyenangkan. Nah, bicara soal komik, apa sih komik itu? Ya,
kemarin anak-anakku semuanya sudah tahu pengertian komik seperti apa, lalu ada apa saja di dalamnya. Nah, anak-anakku semuanya bisa lihat di sini. Komik itu adalah seperti ini, ada gambarnya, ada tulisannya, ada ceritanya, ada dialognya ya. Dialognya ditulis dalam apa itu? Iya, betul, dalam gelembung dialog. Baik, kita lanjutkan. Kita bahas lebih lanjut mengenai komik ini anak-anakku semuanya ya. Apa sih komik itu? Nah, nanti kita jawab satu persatu. Komik adalah cerita bergambar yang disusun dari gambar-gambar tidak bergerak anak-anakku semua ya. Gambarnya tidak bergerak sehingga membentuk suatu cerita yang mudah dipahami. Nah, jadi komik ini adalah salah satu jenis dari gambar cerita ya, dari gambar cerita. Dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah cerita yang padu. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menyampaikan cerita yang mengandung pesan dan informasi dengan menggunakan teks dan gambar. Jadi ciri khas komik itu ada teksnya, ada gambarnya anak-anakku semuanya ya. Itu beda dengan misalkan karikatur, itu kan bentuknya beda lagi ya. Atau beda dengan kartunnya anak-anakku semuanya. Kalau kartun itu kan gambarnya bergerak. Nah, ciri khas komik adalah gambarnya tidak bergerak dan ada dialog-dialog dalam balon dialog. Lalu apa saja ciri-ciri yang lainnya dari komik? Nah, kita bahas lagi ya, ciri-ciri komik. Ciri-ciri komik itu pertama, gambar dan teksnya proporsional anak-anakku semua ya. Pak, apa sih proporsional itu? Kok bahasanya seperti itu? Nah, proporsional itu bisa diartikan, kita bisa menyebutnya seimbang anak-anakku semua ya. Seimbang. Nah, proporsional itu berarti seimbang. Apa maksudnya? Berarti gambar dan teksnya seimbang. Tidak dominan gambarnya, tidak dominan teksnya, tapi sama, seimbang, ya, proporsional. Nah, sehingga ini membuat pembaca seakan-akan terlibat secara langsung ke dalam cerita. Itulah ciri khas komik yang pertama. Apa anak-anakku semuanya? Iya, betul. Teks dan gambarnya proporsional. Apa proporsional itu? Seimbang ya. Itu. Berikutnya, komik ini biasanya menggunakan bahasa percakapan sehari-hari yang mudah dipahami anak-anakku semua ya. Jadi bahasanya bahasa percakapan sehari-hari sehingga ya sangat mudah untuk kita pahami. Paham ya anak-anakku semuanya? Oke. Berikutnya, apalagi nih ciri-ciri komik itu? Yang pertama tadi gambar dan teksnya proporsional. Yang kedua bahasanya bahasa sehari-hari. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu isi komik biasanya bertema kepahlawanan anak-anakku semua ya. Temanya biasanya apa? Kepahlawanan. Ada nilai-nilai kepahlawanan di sana. Contohnya apa Pak nilai kepahlawanan? Contohnya seperti yang di komik Upin Ipin ini adalah adanya sikap pantang menyerah ya, tidak mudah menyerah. Nah, ada optimisme di sana ya. Nah, ini salah satu sikap kepahlawanan yang penting kita miliki anak-anakku semuanya ya. Dan banyak lagi sikap kepahlawanan yang ada pada komik. Itu ya ciri-cirinya sudah kita punya 3 ya. 3 ciri. Pertama gambar dan teksnya proporsional. Yang kedua bahasanya bahasa sehari-hari. Yang ketiga temanya kepahlawanan anak-anak semuanya. Lalu ciri berikutnya apa? Ciri berikutnya komik itu tokohnya digambarkan secara sederhana anak-anakku semua ya. Penokohannya, penggambaran watak dalam komik dibuat secara sederhana. Tujuannya agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan anak-anakku ya. Itu ciri yang keempat. Lalu ciri yang berikutnya apa? Biasanya di dalam komik itu terdapat humor. Tahu kan humor? Iya, humor itu sesuatu yang menghibur, sesuatu yang menggelikan, membuat emosi kita menjadi tenang, menjadi senang ya, menjadi tersenyum. Nah, dalam komik ini biasanya ada humor anak-anakku semua ya, disajikan secara lugas sehingga akan mudah dipahami oleh pembaca
dan umumnya humor yang disajikan sering terjadi dan ada di masyarakat. Nah, ini dekat dengan kita humornya, tidak terlalu berat humornya, jadi ringan saja, yang receh ya biasanya. Dan ciri yang terakhir anak-anakku semuanya ya, teks atau kata-katanya biasanya disajikan dalam gelembung-gelembung yang diserasikan dengan gambar. Nah, seperti yang tadi kita singgung ya, bahwa ciri khas komik itu ada gelembung dialognya ya. Seperti yang kamu lihat di samping nih. Nah, di sini kan di mana ada adegan Atuk sedang sakit pinggang ya. Tiba-tiba mengalami sakit pinggang ketika mengeluarkan jurus andalannya. Nah, ini kan ada humor di sana ya. Ada humor, kemudian ada gelembung dialognya ya, dan ini menggelikan ya. Kondisi seperti ini kan kita merasa terhibur nantinya. Nah, kaitan dengan komik ini kita lihat salah satu adegan tadi Atuk mengalami sakit pinggang ya, keseleo pinggangnya ya, atau keceletot lah apa namanya, silahkan kamu kasih istilah sendiri. Nah, kaitan dengan sakit pinggang ini, kenapa Atuk bisa mengalami sakit pinggang seperti itu? Nah, karena usia Atuk yang sudah tidak muda lagi anak-anakku semua ya. Ini akan Bapak kaitkan lagi nih dengan materi pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Apa materinya, Pak? Materinya berkaitan dengan apa anak-anakku semuanya? Kemarin kita sudah belajar apa? Iya, betul. Dengan organ gerak anak-anakku semua ya. Setelah kita tahu organ gerak manusia itu apa saja, maka kali ini kita akan belajar jenis-jenis penyakit atau kelainan atau gangguan anak-anakku semua ya. Gangguan yang sering dialami oleh manusia. Apa saja kelainan-kelainan yang ada pada manusia itu. Nah, jenis-jenisnya akan kita pelajari bersama. Di sini kita akan belajar kelainan atau penyakit gangguan yang dialami oleh organ gerak kita, yaitu otot khususnya anak-anakku semuanya. Yang pertama, nama kelainan atau penyakitnya adalah hipertrofi anak-anakku. Ya, nama penyakitnya apa? Hipertrofi. Apa penyakit ini? Penyakit ini adalah kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Anak-anakku semuanya mungkin pernah melihat ya, ada orang penjual barang yang dipikul ya, memikul barang dagangannya menggunakan pundaknya, dan pundaknya itu membesar anak-anakku, besar sebelah. Nah, itu namanya hipertrofi anak-anakku. Ya, jadi ototnya terlalu sering dikenakan beban yang berat secara berlebihan ya. Maka ini akan menyebabkan kelainan seperti ini. Lalu yang kedua adalah ada lagi kelainan atrofi anak-anakku. Atrofi ini adalah kelainan otot yang mengecil. Sebaliknya dari yang tadi ya, ototnya mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan karena apa? Karena adanya penyakit polimielitis anak-anakku semuanya yang dapat merusak sel saraf pada otot. Jadi kamu bisa lihat tuh di gambar, ototnya bisa mengecil seperti itu ya. Ini karena adanya penyakit polimielitis ya. Berikutnya, kelainan berikutnya adalah ada stip atau kaku leher. Apa itu? Yaitu kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius di leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak anak-anak semua ya. Ini salah satunya namanya stip atau kaku leher. Mungkin kamu pernah mengalaminya ya, ketika kamu bangun tidur tiba-tiba leher kamu terasa sakit ya, tidak bisa digerakkan ke kiri ke kanan. Nah, ini karena apa? Karena posisi tidur yang salah anak-anakku semua ya. Maka dari itu kita jaga posisi tidur kita supaya benar, supaya nyaman dan terhindar dari jenis kelainan seperti ini. Berikutnya yang terakhir anak-anakku semuanya
ada yang disebut tetanus. Tetanus itu adalah kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Ini nama bakterinya anak-anakku semua ya. Kamu ingat-ingat namanya. Nanti khawatir ada di ulangan ya, ada di penilaian. Tetanus ini menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Nah, ini berbahaya anak-anakku semuanya. Jadi kalau kamu punya luka, terluka ketika bermain, silahkan kamu bersihkan supaya tidak ada bakteri tetanus yang masuk ke dalam luka kamu. Ya, itu. Nah, ketika kita sudah tahu jenis-jenis kelainan dan penyakit pada otot kita, maka bagaimana sih cara menghindarinya? Ya, bagaimana cara menghindarinya? Nah, kita harus tahu penyebabnya, harus tahu nama penyakitnya supaya kita bisa menghindarinya anak-anakku semuanya. Bagaimana cara menghindari kelainan organ gerak otot? Nah, caranya sangat sederhana anak-anakku semuanya. Caranya yaitu kamu cukup menerapkan gaya hidup sehat, pola hidup sehat, dan pola makan yang sehat anak-anakku ya. Insya Allah dengan menerapkan gaya hidup sehat, pola hidup sehat, dan pola makan yang sehat, kamu bisa terhindar dari penyakit-penyakit yang menjangkit pada organ gerak. Ini secara umum ya, kita bicaranya umum saja karena organ gerak itu kan bukan hanya otot, ada juga organ gerak dari berupa tulang ya. Nah, apa sih gaya hidup sehat itu? Gaya hidup sehat itu adalah sebuah komitmen anak-anak ya, sebuah prinsip, sebuah janji kepada diri sendiri untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga perilaku kita supaya tetap sehat anak-anak semua ya. Kalau pola hidup sehat kan lebih ke usahanya. Usaha kita dalam rangka menjaga kesehatan fisik maupun psikis kita. Sedangkan pola makan yang sehat berarti kita selalu menjaga bagaimana pola makan kita teratur sesuai dengan kebutuhan tubuh kita, bukan sesuai dengan kemauan tubuh kita ya anak-anakku semuanya. Tolong jaga gaya hidupnya tetap sehat, pola hidupnya tetap sehat, dan pola makannya tetap sehat supaya kita tetap ada dalam kondisi yang sehat, terhindar dari berbagai jenis penyakit, khususnya penyakit yang berkaitan dengan organ gerak ya anak-anakku semuanya. Lalu anak-anakku semuanya setelah tahu jenis-jenis penyakit, setelah tahu cara menghindarinya bagaimana, kemudian tadi kita di awal sudah belajar tentang komik, mari kita buat resumenya anak-anakku. Sekarang kita akan belajar bagaimana menentukan ide pokok nih. Kita hubungkan antara materi komik, materi kelainan otot dengan ide pokok. Bicara soal ide pokok, kita sudah belajar apa sih ide pokok itu, bagaimana sih cara menentukannya, apa saja ciri-cirinya, ya ada berapa jenis paragraf itu. Kita kan sudah pelajari kemarin ya dengan Bapak Ibu guru sebelumnya yang mengajar di program ini. Kita sudah tahu apa itu ide pokok, bahwa ide pokok adalah sebuah gagasan, ya gagasan pokok, gagasan utama, ya yang melatar belakangi dalam pengembangan sebuah paragraf. Itu pengertiannya. Lalu ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya ide pokok itu biasanya bersifat umum ya anak-anakku. Jadi ide pokok ini kan berada di kalimat utama. Nah, kalimat utama ini biasanya bersifat umum. Selain kalimat utama kan ada kalimat penjelas. Nah, ide pokok ini berada di kalimat utama. Lalu kita juga sudah belajar bahwa jenis paragraf itu ada beberapa macam. Ada yang disebut paragraf apa? Deduktif, betul. Ada yang disebut paragraf induktif dan ada yang campuran. Nah, sekarang kita coba nih mereview semuanya. Kita coba berlatih membuat bahkan mengembangkan ide pokok menjadi satu buah paragraf. Cara yang paling sederhana adalah kita buat resume anak-anakku semua ya. Kita buat resume dari
materi yang sudah kita pelajari tadi. Nah, kita ambil contoh misalkan resume tentang komik ya anak-anakku semuanya. Kita buat resume tentang komik. Pertama, misalkan karena ini yang diminta adalah paragraf deduktif, maka posisi ide pokok ada di mana? Iya, betul. Ada di awal ya anak-anakku semuanya. Nah, Bapak tuliskan seperti ini ide pokoknya atau kalimat utamanya. Komik adalah cerita bergambar yang disusun dari gambar-gambar tidak bergerak sehingga membentuk suatu cerita yang mudah dipahami. Ini ide pokoknya. Kita jelaskan pengertian komik ya. Ini ide pokoknya tentang pengertian komik. Kalimatnya seperti ini. Nah, setelah ide pokok kita lanjutkan dengan kalimat penjelas, betul ya. Kalimat penjelas. Apa yang dijelaskan anak-anakku semuanya? Nah, yang dijelaskan selanjutnya adalah setelah kita menuliskan kalimat utamanya, maka kita jelaskan kalimat utama tersebut dengan cara menjelaskan jenis kalimat penjelas itu isinya apa saja. Nah, kalimat penjelas itu kan biasanya berisi tentang rincian ya anak-anakku. Ada rincian, ada contoh, ada data atau fakta, bahkan pendapat. Nah, kita masukkan nih, kita jelaskan kalimat utama ini dengan kalimat penjelas. Kira-kira yang cocok apa untuk menjelaskan kalimat utama ini? Ini kan tentang pengertian komik. Kira-kira supaya lebih jelas, apa yang bisa kita jelaskan? Iya, betul. Baik, kita coba jelaskan dengan menyebutkan fungsinya dulu ya. Oke, kita sebutkan fungsinya. Komik berfungsi untuk menyampaikan cerita yang mengandung pesan dan informasi dengan menggunakan teks dan gambar. Nah, ini kita jelaskan dulu fungsinya untuk apa sih komik itu. Kita buat dalam satu kalimat, yaitu kalimat penjelas yang pertama ya, yang pertama. Ini kalimat penjelas yang pertama. Lalu kalimat penjelas berikutnya menjelaskan apa? Nah, kita bisa menjelaskan ciri-cirinya anak-anakku semuanya ya. Setelah tahu pengertiannya apa, fungsinya bagaimana, kita tulis tuh ciri-cirinya, ciri-ciri komik. Kan tadi ada banyak ya, ada berapa? Iya, ada 6 ya. Nah, ada 6 ciri. Pertama kita sebutkan ciri yang pertama. Ciri khas komik memiliki gambar dan teks yang proporsional. Tadi kan sudah ya. Kita tulis lagi tuh. Ya, cirinya yang pertama. Lalu ciri yang kedua kita tulis lagi dalam satu kalimat. Yang kedua tadi apa cirinya? Iya, betul. Bahasanya menggunakan bahasa sehari-hari anak-anakku semuanya ya. Menggunakan bahasa percakapan sehari-hari. Nah, kita tulis tuh dalam kalimat penjelas. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjelaskan kalimat utama yang di awal tadi anak-anakku ya. Lalu setelah itu kita tuliskan ciri yang ketiga bahwa komik itu temanya tentang kepahlawanan. Betul ya. Masih ingat ya? Ciri yang ketiga komik itu adalah bertemakan kepahlawanan. Nah, selanjutnya ciri yang keempat apa coba? Oke, baik. Ciri yang keempat adalah proses penggambaran watak dalam komik dibuat secara sederhana agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita. Itu ya. Nah, ini masih kalimat penjelas anak-anak. Menjelaskan apa? Menjelaskan komik. Kaitan dengan apa? Dengan ciri-cirinya. Dan kita masukkan ciri yang berikutnya. Yang kelima, komik juga mengandung humor yang disajikan secara lugas. Nah, ini ciri yang kelima ini adalah tentang adanya humor dalam komik. Lalu yang terakhir, komik juga memiliki ciri bahwa teks dan kata-katanya disajikan dalam gelembung-gelembung yang diserasikan dengan gambar. Nah, ini jadilah satu paragraf anak-anak tuh ya. Jadilah satu paragraf. Nah, coba kamu lihat pada paragraf ini ide pokoknya terletak di awal. Maka paragraf ini disebut paragraf deduktif. Lalu setelah kalimat utama di awal dituliskan, ada kalimat-kalimat penjelas. Kalimat penjelasnya menguraikan apa? Pertama, menguraikan fungsinya. Yang kedua, menguraikan
ciri-cirinya. Dirinci tuh ciri-ciri komik itu apa saja dari mulai yang pertama sampai yang terakhir. Nah, inilah yang disebut dengan paragraf deduktif anak-anakku ya. Di dalamnya ada ide pokok, ada kalimat utama, ada kalimat penjelas. Ide pokoknya terletak di dalam kalimat utama. Kalimat utamanya berada di mana? Betul, di awal paragraf anak-anakku. Paham ya? Bisa ya? Oke, siap. Ya, kita lanjutkan. Nah, setelah bisa mengembangkan paragraf deduktif, kita lanjutkan nih. Bapak minta kamu membuat resume tentang gangguan pada otot dalam bentuk paragraf induktif. Nah, kalau tadi kan deduktif, ide pokoknya di mana? Betul, di awal. Dan sekarang berarti ide pokoknya harus di akhir. Pak, kalau gitu kita tulisnya kalimat penjelas dulu. Betul, anak-anakku semuanya ya. Kamu tulis kalimat penjelasnya dulu. Apa saja, Pak? Bagaimana caranya? Kan susah. Masa nanti kalimat utamanya di akhir gimana? Nah, biasanya kalau kalimat utamanya di akhir, kita menggunakan teknik membuat kesimpulan anak-anak. Jadi nanti kita buat dulu penjelasan dan di akhir nanti kita simpulkan. Nah, contohnya gimana, Pak? Contohnya gini, kalimat utamanya misalkan kita buat pancingan seperti ini nih. Kalimatnya. Ada banyak faktor mengapa kelainan organ gerak otot seperti hipertrofi, atrofi, stiff, dan tetanus dialami manusia. Nah, ada banyak faktor. Maaf ya, itu kata banyaknya ada 2. Bapak salah. Nanti ya dihapus. Nah, ini adalah bukan kalimat utama anak-anakku semua ya. Ini masih pengantar. Ini kalimat pengantar untuk menuliskan kalimat penjelas. Nah, kita tulis tuh kalimat pengantarnya seperti ini. Lalu kita tulis kalimat penjelasnya. Menjelaskan apa dulu? Menjelaskan salah satu jenis kelainan pada organ gerak otot. Kita sebutkan tuh hipertrofi adalah apa, lalu penyebabnya apa. Nah, kita tulis di sana ya. Tadi kan kita sudah tahu hipertrofi itu apa? Iya, hipertrofi itu adalah kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Itu yang pertama kalimat penjelasnya. Lalu yang kedua kalimat penjelasnya adalah kita sebutkan kelainan yang lain. Ada apa lagi? Ada atrofi. Lalu penyebabnya kita tuliskan ya. Nah, kemudian kelainan yang ketiga ada stiff atau kaku leher ya. Penyebabnya juga kita tuliskan di sana. Itu masih kalimat penjelas anak-anakku ya. Berikutnya penyakit yang terakhir ada tetanus. Penyebabnya juga sebutkan. Nah, setelah disebutkan semua, setelah dijelaskan semua, baru kita simpulkan ya. Baru kita simpulkan. Bagaimana kesimpulannya? Nah, seperti ini. Dengan mengetahui jenis dan penyebabnya, kita jadi tahu bahwa cara untuk menghindari kelainan, gangguan, dan penyakit yang menyerang otot manusia adalah dengan menerapkan pola hidup, gaya hidup, dan pola makan yang sehat. Nah, jadi kita ambil tuh kesimpulannya gitu. Dengan tahu sebabnya kita bisa menghindarinya. Itu ya anak-anak semuanya contoh paragraf induktif, yaitu paragraf yang ide pokoknya berada di akhir. Paham anak-anakku? Oke, siap. Kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan ke membuat kesimpulan. Kira-kira apa nih kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Apa yang dapat kamu simpulkan ya di akhir tema 1? Pertama, komik adalah cerita bergambar yang disusun dari gambar-gambar tidak bergerak sehingga membentuk suatu cerita yang mudah dipahami. Nah, ini kesimpulan yang pertama tentang apa? Tentang pengertian komik. Bagus. Yang kedua, apa lagi? Ciri-ciri komik, Pak. Betul, ciri khas komik. Apa saja? Pertama, gambar dan teksnya proporsional. Kemudian menggunakan bahasa sehari-hari. Kemudian isi ceritanya bertema kepahlawanan. Wataknya digambarkan secara sederhana, mengandung unsur humor,
dan teks kata-katanya disajikan dalam gelembung yang diserasikan dengan gambar. Itu ciri komik. Lalu kesimpulan yang ketiga, kamu sebutkan jenis penyakit dan kelainan, ya, jenis penyakit, kelainan dan gangguan pada otot. Di antaranya hipertrofi, atrofi, stiff atau kaku leher dan tetanus. Nah, jadi kamu sudah tahu tuh jenis-jenis kelainan pada otot. Juga kamu sudah paham kan penyebabnya apa saja. Kemudian cara menghindarinya bagaimana? Nah, dengan menerapkan gaya hidup sehat, pola hidup sehat, dan pola makan yang sehat. Lalu yang terakhir kesimpulannya adalah dalam menentukan ide pokok, kita harus melatihnya dengan memperbanyak membaca buku, mereview buku anak-anakku ya. Itu kunci supaya kamu bisa terlatih menentukan ide pokok. Oke, sekarang ke soal evaluasi. Apa soal evaluasinya? Yang pertama, jelaskan pengertian komik dengan kalimat yang mudah dipahami. Silakan kamu jelaskan. Tulis ya soalnya, lalu kamu jawab dan nanti kumpulkan, setorkan ke guru kelasnya masing-masing. Yang kedua, jelaskan 3 ciri komik. Nah, yang ketiga, jelaskan 4 macam gangguan pada otot. Tadi sudah ya. 4. Jelaskan 3 cara menghindari gangguan pada organ gerak. Lalu 5. Bagaimana cara melatih menentukan ide pokok. Silahkan kamu jawab. Lalu minta diperiksa oleh guru kelasnya masing-masing. Baik anak-anakku semuanya, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kamu bisa mengikutinya dengan baik ya anak-anakku semuanya. Mohon maaf apabila selama pembelajaran ada kata-kata yang terlalu cepat, ada kata-kata yang kurang dipahami, ada kata-kata yang mungkin menyinggung ya hati anak-anakku semuanya. Tolong dimaafkan. Lalu Bapak juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Untuk mendukung video pembelajaran ini, tolong kamu like, share, and subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya ya. Nyalakan lonceng pemberitahuannya. Itu saja anak-anakku semuanya yang dapat Bapak sampaikan pada pembelajaran pagi ini. Dan mengakhiri kegiatan belajar kita, mari kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa memberikan manfaat ya, bisa memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Untuk menutup kegiatan ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Silahkan. Dan Bapak tutup kegiatan pada sesi ini dengan menyampaikan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.